Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Apa kabarnya Romo? Puji syukur masih sehat, Alhamdulillah, bersemangat. syukur. Gini Romo, saya masih terus ada pertanyaan tentang Sang Patih Kebu ini, tentang ilmu yang dia punya. Ilmu apa nih? Ya. Apa yang sudah diketahui lebih dulu dari kemarin Ya. terus tentunya nyari Membaca terus ya. apa. Jadi gini Romo, saya membaca itu kan, jadi Sang Patih Kebu Iwo itu punya guru, namanya Ki Hanuraga. Kemudian ternyata ilmu yang paling disukai oleh Kebu Iwo ini adalah ilmu belah batu. Jadi membelah batu, membelah benda-benda keras begitu. Nah, sebagai istilahnya kalau anak sekolah itu sebagai ujian akhirnya, oleh gurunya itu diminta untuk membelah batu yang ada di sungai dengan tujuan nanti harus bisa membuat satu pura. Nah, ternyata benar yang sekarang ini menjadi pura belah batu. Dan ternyata juga Romo, ini yang saya baca ini membuat saya semakin penasaran. Dan ternyata Kebu Iwo dan Patih Gajah Mada itu satu perguruan. Nah, itu yang itu yang membuat teka-teki kok bisa gitu kan. Iya, betul. Itu bagaimana Romo? Kan pernah di segmentasi sebelumnya disampaikan bahwa mereka itu sebagai ketika Gajah Mada mau bertarung seperti melihat dirinya sendiri. Mereka memang satu perguruan. Iya. Nah, tadi yang disampaikan bahwa ilmu belah batu itu adalah sebuah ajian, ajian kesaktian. Iya. Ini menurut cerita kan cerita betul. Yang kita menurut buku yang saya baca kita serap kan. Memang dalam perguruan yang dipimpin oleh Ki Hanuraga itu ya, selain diajarkan tentang ilmu kesaktian, selain kanuragan ya, itu tentunya disiplin juga, ilmu tentang spiritual ya. Jadi perguruan itu bukan hanya mengajarkan ilmu perang, ilmu kanuragan, itu tidak, tapi di situ diajarkan banyak hal, sehingga akan menciptakan para kesatria, gitu loh. Nah, terbukti ketika itu Gajah Mada dibutuhkan di Jawa, Majapahit, Kebu Iwo masih di Bali. Mereka memang para kesatria. Nah, sekarang cerita tentang ilmunya. Ajian belah batu. Jadi yang disampaikan di situ adalah seakan-akan menghancurkan batu, gitu kan? Dengan pukulan-pukulannya, dia bisa menghancurkan batu yang gede-gede. Dan itu ada petilasannya juga ada. Sebetulnya kalau di Jawa, setahu saya ajian belah batu itu ajian guntur gunung. Guntur gunung itu begitu memukul batu itu bisa menghancurkan, bisa terbelah, gitu ya. Nah, ajian Sang Patih Kebu Iwo itu banyak, mungkin itu andalannya karena selain ilmu belah batu yang atau guntur gunung, dia juga menguasai ilmu yang pukulan yang belum kena saja orang sudah terasa. Jadi belum sampai ke sasaran gitu ya. Nah, ini ilmunya
ilmunya kalau setahu saya namanya adalah lembu sekilan. Dia menguasai hanya. Itu di Jawa kan ada juga loh. Ada. Lembu sekilan. Hanya yang paling favorit yang terkenal adalah itu ya, belah batu. belah batu. Namun yang menarik di sini ya, yang menarik Iya. Yang menarik dari ajian belah batu. Kemudian kalau orang berpikir logika, apa iya batu segede rumah segede ini, pukul ini. Tentunya ini adalah merupakan filosofi ya, filosofi yang sebetulnya sangat luar biasa. Jika saya mencermati, menelaah tentang ilmu belah batu, kemudian dibikin menjadi pura belah batu, maka yang saya tangkap adalah Kebo Iwe itu adalah seorang yang arsitek ulung, termasuk seniman, punya jiwa seni yang tinggi, ya, bisa menyusun bangunan seperti itu ya. Itu nah bukti konkret yang saya lihat sekarang ya, bukti konkret adalah yang ini kalau dalam pemikiran saya ya. Jika kita melihat masyarakat Bali ya, mereka sangat lihai sekali dalam mengukir batu dan kayu. Ya kan? Seni ukir batu, seni ukir kayu. Dari batu yang besar, kemudian dijadikan patung dan ditata ya. Patung ditata itu kira-kira itu membelah batu juga enggak? Dari batu besar, kemudian ditata, dibelah, kemudian dijadikan sebuah karya. Jadi saya anggap bahwa yang bisa ditarik kesimpulan, Kebo Iwe ini adalah sangat jenius, sangat pintar, cerdas, ya. Dia bisa membuat pura yang ketika pada zaman itu bukan orang, walaupun dalam cerita dongeng dikatakan banyak yang tidak benar, wah ini begini ya kan. Kita nggak ngelihat gitu. Ini sebuah epos yang rasanya kalau diceritakan seperti itu, dulu doyan makan minum, rasanya marah, kesel. Dia nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti. Kita sudah dapat kiriman apa ya kan. Terima kasih bahwa ketika kita berbincang ini selalu ada tanda-tanda alam yang diberikan ke kami ketika berbicara tentang Kebo Iwe. Nah, orang untuk mengungkapkan satu kekaguman ya, jika orang itu benar-benar mencintai ya, menyayangi dan mengenal, akan kagum benar-benar tulus. Tapi kalau yang kurang itu dengan satir. Nah, yang bisa kita pelajari dari Kebo Iwe adalah filosofi-filosofi yang ada di dalamnya. Karena referensi kita itu selain dari bacaan, tentunya orang cerita, dan kita mencermati petilasan-petilasan yang sudah ada. Sedangkan petilasan-petilasan itu belum kita jajah semua, belum tapi semuanya, kita sudah merasakan. Seperti sekarang ini kita merasakan setiap kita berbicara soal Kebo Iwe, pasti alam menyambutnya. Gini Romo, kalau kaitannya dengan sifat kesatrianya Kebo Iwe itu bisa, kalau menurut Romo, nampak di mana, Romo? Sebuah rasa tanggung jawab, ketika dia berguru ya,
ketika dalam satu perguruan dia itu belajar dengan baik, dan tadi sudah saya katakan bahwa dia itu cerdas dan dia itu pembela. Ketika masih belajar itu dia tidak bisa melihat orang lain teraniaya gitu. Tapi memang dalam sejarah belum pernah diceritakan bahwa Kebu Iwe berantem dengan gerombolan apa, tidak ya. Namun dengan mata hati, dengan batin kita yang bersih, maka kita akan bisa menangkap bagaimana sepak terjang seorang Mahapatih yang saya secara pribadi kita ya mengagumi, sehingga kita membuat sesuatu dengan menyebutnya dengan Sukma Suci Kebu Iwe gitu loh. Kita justru di situ kita sangat-sangat nggak bisa diceritakan. Jadi kalau menurut Romo, dengan kita terus menelusuri ya, mencintai dengan mata hati, dengan pikiran yang bersih, tentu kita akan menemukannya. Dan sebuah keajaiban yang hanya bisa kita tangkap dengan hati yang bersih. Seperti tadi kita sampaikan, setiap kita berbicara tentang Kebu Iwe, alam menyambut dengan berbagai macam cara. Seperti itu, Bu Titi, saya rasa kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.